Hai, perkenalkan nama saya Adolfus Tuawitin. Saya mahasiswa dari program studi akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya sedang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN. Di sini dengan terhalangnya wabah virus corona sehingga kami menjalankan KKN dengan online. Program kerja KKN saya adalah membuat pembukuan sederhana kepada usaha kecil menengah yang berada di sekitar saya. Mau tahu videonya seperti apa? Kita simak videonya. Guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you love me before I will be there. Lapangan sudah menyediakan tempat Tell me what you gonna do. Know that I want you. You know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like about you. That's what I like about. 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 Together forever, forever for real. Setelah saya bertemu dengan pemilik usaha, kami sedikit membicarakan mengenai usaha yang dijalankan. Terus usaha yang dijalankan, mereka tidak menggunakan pembukuan serta pencatatan, namun mereka membuatnya dengan uang dan barang terus mengalir, sehingga keuntungan dan kerugian tiap akhir bulan tidak diketahui seperti apa keuntungan dan kerugian. Namun di sini saya menyarankan kepada pelaku usaha di sini agar saya menjelaskan tentang proses pembuatan pembukuan sehingga keuntungan dan kerugian dari usaha paman bisa dilihat, sehingga proses usahanya bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mengetahui proses pembuatan pembukuan sederhana, di sini terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pembukuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Manfaat pembukuan. Yang pertama, mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian. Dan yang kedua, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, bahan penilaian bisnis. Setelah kita memahami apa manfaat dari pembukuan tersebut, di sini kita perlu tahu bahwa tahapan membuatan catatan sederhana. Yang pertama, membuat catatan pemasukan. Catatan pemasukan terdiri dari yang pertama pemasukan dan pendapatan lainnya. Yang kedua, membuat catatan pengeluaran. Terdiri dari yang pertama pembelian dan yang kedua biaya transportasi. Buku catatan pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan mencantumkan yang pertama tanggal, nomor nota, keterangan, serta nilai pemasukan atau pengeluaran. Pada tahapan yang berikut, membuat kas umum. Buku kas umum terdiri dari gabungan buku catatan pemasukan dan pengeluaran. Berikut ini adalah transaksi usaha kecil selama 1 minggu. Pada tanggal 1 Februari terjadi penyetoran modal sebesar 2 juta dicatat dalam kolom debit. Pada tanggal 2 Februari, pembelian barang dagang sebesar 1.800.000 diisi dalam kolom kredit, sehingga saldonya berkurang menjadi 200.000. Pada tanggal 3 Februari, biaya transportasi sebesar 50.000 dicatat di kolom kredit, sehingga saldonya berkurang menjadi 150.000. Pada tanggal 4 Februari, hasil penjualan sebesar 3 juta diisi dalam kolom debit, sehingga saldonya bertambah menjadi 3.150.000. Pada tanggal 5 Februari 2021, pembayaran biaya listrik sebesar 100.000 diisi dalam kolom kredit, sehingga saldonya berkurang menjadi 3.050.000. Tahap yang berikut, membuat laporan laba rugi. Komponen laba rugi terdiri dari yang pertama pendapatan dan yang kedua harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan produksi dan penjualan. Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Pada tahap yang berikut yaitu perhitungan laba rugi. Pendapatan usaha dari hasil penjualan sebesar 3 juta dikurangi pengeluaran usaha yang terdiri dari pembelian barang dagang, transportasi, dan biaya listrik, sehingga menghasilkan laba sebesar 1.050.000. Setelah kita melihat contoh tersebut, kita bisa menilai apakah bisnis yang kita jalani ini untung, jalan di tempat, atau malah merugi.
hal penting perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam proses pengelolaan keuangan, yaitu melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Karena banyak kesalahan yang diperoleh dari pelaku usaha yang biasa terjadi dalam mengelola keuangan dengan cara menggabungkan keuangan usaha dengan uang pribadi mereka. Hal ini akan menjadi sulit dalam membedakan antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran perusahaan mereka. Sehingga kunci keberhasilan atau kesuksesan usaha tidak hanya dilihat atau ditentukan oleh kemampuan Anda menjual, melainkan Anda dapat mengatur atau mengelola keuangan pribadi Anda, keluarga maupun usaha Anda, sehingga harapan yang ataupun keinginan yang dicapai dapat terwujud.